Selamat pagi anak-anak ibu. Ya, pada hari ini kita kembali lagi belajar secara daring. Nah, sembari kita juga terus berdoa kiranya pandemi ini cepat berlalu hingga kita boleh bertemu secara tatap muka langsung di dalam kelas. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai desa, lebih tepatnya definisi desa, lalu unsur-unsur desa, dan juga potensi desa. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar mengenai desa. Nah, tapi apa saja yang kita bahas? Nah, jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada fungsi desa nanti menurut Bintarto. Nah, yang kedua nanti kita akan belajar tipologi desa, yaitu pengelompokan ataupun jenis-jenis desa berdasarkan kekerabatan, berdasarkan mata pencarian, kemudian pola keuangan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kita juga akan membahas mengenai struktur keuangan desa. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana pola keuangan desa. Ada misalkan yang memanjang, nah yang menyebar, memusat, itu seperti apa di kenyataannya di lapangan. Kita bisa lihat nanti melalui tayangan foto ataupun video yang ada. Dan yang keempat, kita akan membahas perkembangan desa, baik dari tingkat perkembangan kemajuan desa maupun dari tingkat pembangunan desa. Nah, untuk lebih jelasnya kamu semoga tidak bosan-bosan mendengarkan penjelasannya ya. Nah, silahkan dengarkan tayangan berikut ini. Menurut Bintarto, ada 3 fungsi desa. Yang pertama, dalam hubungannya dengan kota, desa dapat sebagai hinterland, artinya daerah dukung. Nah, fungsinya sebagai penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ubi, ataupun sayur-sayuran serta buah. Nah, yang kedua, ditinjau dari segi potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Dan yang ketiga, dari segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan lain-lain. Pengelompokan tipologi desa dapat dilakukan berdasarkan kekerabatan, pola pemukiman, dan pola mata pencarian atau kegiatan utama masyarakat. Nah, berdasarkan kekerabatannya, desa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, desa genealogis, yaitu sejumlah penduduk di mana masyarakat yang tinggal di desa tersebut masih memiliki ikatan atau hubungan darah. Nah, contohnya kalau di Sumatera Utara, tepatnya di Balige, ada desa Tambunan di mana rata-rata penduduknya bermarga Tambunan. Nah, di Tapanuli Utara ada desa Simorangkir. Itu contoh desa genealogis. Kedua, desa teritorial, yaitu desa yang dipersatukan oleh kesamaan kepentingan dan wilayah dengan batas-batas tertentu. Nah, jadi karena mereka punya kepentingan masing-masing sehingga tinggal di daerah tersebut dan membentuk suatu desa secara formal. Yang ketiga, desa campuran, tentu karena adanya hubungan darah dan juga kepentingan wilayah yang sama. Tipologi desa berdasarkan hamparan. Yang pertama ada desa pesisir atau pantai, desa dataran rendah atau lembah, ngarai, desa dataran tinggi, dan juga desa perbukitan atau pegunungan. Berdasarkan pola mata pencarian. Nah, yang pertama ada desa pertanian. Nah, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, desa nelayan, desa industri, dan juga desa perdagangan. Struktur keuangan desa menunjukkan hubungan yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Pada umumnya, struktur keuangan desa berbeda antara desa yang satu dengan yang lain. Namun, kita dapat mengklasifikasikannya di dalam bentuk-bentuk tertentu. Menurut Daljuni, ada beberapa bentuk desa, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, bentuk desa memanjang di pesisir. Desa dengan bentuk memanjang terlihat pada desa nelayan di daerah pesisir ataupun pantai. Deretan rumahnya searah dengan garis pantai hingga bertemu dengan desa lain. Nah, ketika desa berkembang, tempat-tempat tertentu seperti pasar tetap dipertahankan. Nah, silakan perhatikan bentuk desa memanjang dari gambar. Jadi kita perhatikan ada laut, lalu di tepi laut itu ada pemukiman, tepatnya nomor 3, dan nomor 1 itu arah pengembangannya, jadi sepanjang garis pantai. Nah, lalu di lapisan kedua, nomor 2, ini khusus untuk daerah kawasan industri kecil desa. Jadi daerah industri kecilnya pada lapisan kedua. Di lapisan pertama setelah laut adalah pemukiman. Yang kedua, pola memusat. Pada umumnya, bentuk desa terpusat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, pada bentuk desa terpusat, letak rumah-rumah penduduk membentuk sebuah kelompok. Biasanya, penduduknya berasal dari keturunan yang sama. Pemukiman penduduk yang terpusat cenderung padat. Hal ini dapat terjadi tanpa terencana. Seiring dengan perluasan wilayah, pusat-pusat kegiatan penduduk pun ikut mengalami perluasan. Dari gambar ini kita bisa melihat di angka 1 itu adalah daerah atau tempat pemukiman yang secara memusat. Lalu nomor 2 itu adalah arah perkembangan pemukiman atau perluasannya. Dan di angka 3 itu adalah daerah kawasan industri kecil bagi desa. Bentuk yang ketiga adalah bentuk desa linear. Bentuk desa ini dapat ditemui di dataran rendah. Pemukiman penduduk di wilayah ini berderet sejajar dengan jaringan jalan raya. Pemekaran ini mendorong upaya untuk membangun jalan baru yang mengelilingi desa sebagai akses menuju pemukiman yang baru. Perhatikan gambar berikut. Nah, nomor 1 itu ada arah pengembangan, lalu ada jalan tembus, daerah industri kecil, dan juga dikelilingi oleh lahan pertanian. Sehingga dari jalan utama itu kanan kirinya ada pemukiman dan akan terbentuk lagi jalan baru menuju ke belakang pemukiman. Bentuk yang keempat yaitu bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, fasilitas yang dimaksud ialah fasilitas yang bermanfaat bagi penduduknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mata air dan waduk. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu dapat ditemui di dataran rendah. Wilayah ini memiliki peluang pengembangan yang cukup besar ke segala arah. Di wilayah ini, industri-industri kecil tersebar di mana-mana. Jadi, ada 4 bentuk desa menurut Daljuni. Bintarto membedakan pola keruangan desa berdasarkan kondisi fisik daerahnya. Nah, ada 6 pola persebaran desa. Yang pertama kita lihat di gambar A. Nah, ini adalah pola persebaran desa memanjang jalan dan dapat ditemukan di wilayah yang arealnya datar. Pola ini terbentuk dengan tujuan agar pemukiman penduduk dekat dengan prasarana transportasi. Nah, kemudian gambar yang B, ini adalah pola persebaran desa memanjang sungai. Ditemukan di wilayah aliran sungai di daerah dataran. Pemukiman penduduk terletak di kanan kiri sungai. Penduduk desa dengan pola ini memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan. Untuk gambar C, ini adalah pola persebaran desa memanjang pantai. Dapat ditemukan di daerah pantai yang landai. Pola pemukimannya biasanya mengikuti arah garis pantai. Desa dengan pola ini merupakan desa nelayan. Untuk gambar D, ini adalah pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api. Dapat ditemukan di daerah pantai yang landai. Penduduknya umumnya bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Gambar E, pola persebaran desa radial atau melingkar, dapat ditemukan di daerah gunung berapi. Pemukiman penduduk biasanya terletak di kanan kiri sungai di lereng gunung berapi. Gambar F adalah pola yang keenam,
yaitu pola persebaran desa tersebar. Dapat ditemukan di daerah dengan tingkat kesuburan yang tidak merata, seperti di pegunungan kapur atau padang pasir. Antar desa dihubungkan oleh jalan setapak. Jadi itu 6 pola desa menurut Gintarto. Desa merupakan awal dari pusat pertumbuhan. Pemerataan pembangunan dapat dicapai ketika terjadinya persebaran pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, perkembangan desa menjadi prioritas utama suatu negara. Di dalam istilah perkembangan secara umum, tersirat suatu perubahan yang diinginkan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik dalam waktu yang berbeda. Perkembangan merupakan penyebab dan konsekuensi perubahan. Perkembangan setiap desa tidaklah sama. Perkembangan desa tergantung pada potensi yang dimiliki desa tersebut dan kendala mereka yang dihadapi. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, ada beberapa tipe desa sebagai berikut. Desa sangat tertinggal atau pratama, desa tertinggal atau pramadya, desa berkembang atau madya, desa maju atau prasembada, dan desa mandiri atau sembada. Berdasarkan tingkat pembangunannya, desa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya ataupun tradisional. Lokasinya di pegunungan atau perbukitan yang terpencil. Mata pencarian penduduknya tidak bervariasi dan cukup memenuhi kebutuhan primer saja. Yang kedua, desa swakarya atau disebut juga dengan desa sedang berkembang atau desa transisi. Dan yang ketiga, desa swasembada, yaitu desa yang sudah berkembang dan masyarakatnya mampu memperdayakan dan mengembangkan SDA. Lokasi desa umumnya di sekitar ibu kota. Baiklah anak-anak, baru saja kamu mendengarkan penjelasan mengenai Desa 42. Nah, kiranya kamu tidak bosan-bosan ya belajar secara daring, lalu mendengarkan penjelasan melalui video. Harapannya kamu boleh mengerti dan memahaminya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan tetap